Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Kembali bersama saya Septiafani Agisa Putri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan sebuah visi, perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam pembelajaran di modul 1.3 ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mencoba menerapkan tahapan dalam inquiry apresiatif melalui bagja. Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini, kita akan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Lalu, tahap yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Lalu tahap ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Di tahapan ini, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi. Lalu tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Di bagian ini, kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan kita ajak, dan pasti mau untuk terlibat, lalu bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, berkebinekaan global, dan kompeten sesuai kodrat alam dan zaman. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas siswa berbasis teknologi sesuai perkembangan zaman. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa dengan memanfaatkan teknologi saat ini? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan kreativitas siswa dengan memanfaatkan teknologi pada saat ini. Lalu yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang pertama adalah siapa guru yang paling kreatif di sekolah dan sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi apa yang digunakan? Ketiga, bagaimana cara pemilihan metode atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas siswa? Lalu, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan survei pada murid tentang guru yang pembelajarannya paling menarik dan kreatif di sekolah. Lalu yang kedua, mengamati cara guru tersebut saat pembelajaran dan pembuatan metode pembelajaran. Yang ketiga, mengamati reaksi siswa saat pembelajaran dengan guru tersebut. Lalu yang terakhir adalah melakukan wawancara pada guru tersebut tentang metode dan teknologi apa saja yang sering digunakan.
Ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan pertama adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, apakah manfaat bagi sekolah jika siswa menjadi kreatif dengan pemanfaatkan teknologi? Lalu daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat gambaran manfaat yang akan diperoleh yang bersumber dari hasil refleksi dan umpan balik dari siswa, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan pertama adalah, sumber daya apa yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya kreativitas siswa dengan pemanfaatan teknologi? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mulai membiasakan siswa menggunakan teknologi dalam meningkatkan kreativitasnya? Lalu, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, mengidentifikasi sumber daya apa yang telah dimiliki dan dibutuhkan. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat untuk siswa sesuai dengan karakteristiknya. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pertama, siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kreativitas siswa berbasis teknologi ini? Lalu, apa saja perannya? Dan yang terakhir adalah kegiatan apa saja yang dilakukan dan bagaimana jalannya kegiatan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, menyusun tim kerja dalam kegiatan peningkatan kreativitas siswa berbasis teknologi. Yang kedua, membuat job desk dari masing-masing tim. Lalu yang terakhir adalah membuat jadwal kegiatan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya buat. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.